Simbah Abdul Hamid sudah menyembunyikan diri. Di sekarang itu juga banyak para wali, tapi ya menyembunyikan diri. Salah satu ini pun wali Simbah, banyak sekali buat cerita-cerita Simbah Mangkli. Salah satu karomai Simbah Dahal Watu Congol Magelang. Simbahipun Gus Yusuf. Punika pada suatu hari pas muktamar NU wonten ing Magelang. Padahal zaman rumiyin NU niku tesih gede-gedene teng mriko. Simbah sing ceramah niku kebagian Simbah Dahal Watu Congol Magelang. Pas ceramah dulu mengatakan dalam isi ceramahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya pengen selamat, pengen jawabane Mbah Khalil Simbah Dahal Watu Congol namung yen sampean pengen selamat mlebu NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu karomai waliullah ceramah nggih namung ngoten, tapi nggih merasuk yen kula niki ya mung kokean ngomong tok tapi ora ono fadilahe. Dilan tadi cuma selingan-selingan tok, yen maca kitab iki aku saya enggak berani menambah atau menerjemahkan atau gimana karena ya takut salah, mesti ya banyak salahnya. Kalau cerita-cerita yang lain nggih mboten napa-napa kula tambahi. Niki kula lanjutaken wawasan cerita wonten ing kitab Akhlak Para Wali punika yang berjudul Berdema kepada Seekor Anjing. Pada suatu hari Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana ia lihat seorang anak kecil berkulit hitam menjaga kebunnya tersebut. Di tangannya tampak beberapa potong roti. Tak lama kemudian terlihat seekor anjing memasuki perkebunan itu. Sang budak kecil melemparkan sepotong roti kepadanya. Anjing itu memakannya dengan lahap. Budak itu kemudian melemparkan 2 potong roti lagi. Anjing tersebut menyantapnya tanpa sisa. Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa? Tanya Abdullah bin Ja'far penasaran. 3 potong roti yang kau lihat, jawabnya. Mengapa kau lebih mengutamakan anjing itu dan memberikan semua rotimu kepadanya? Tanya Abdullah. Di kawasan ini tidak ada anjing. Dia datang dari tempat yang jauh. Dia tentu lapar. Aku tak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang. Jawab anak kecil itu. Lalu apa yang akan kau makan hari ini? Tanya Abdullah. Hari ini aku akan berpuasa, jawabnya. Budak kecil ini lebih dermawan. Dermawan dariku, ujarnya. Abdullah membeli perkebunan kurma tersebut. Berkata, budak kecil itu dan segala peralatannya. Kemudian ia membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu padanya. Di balik kisah, jika seorang yang berharta berderma itu hal yang biasa. Tetapi jika seorang yang kekurangan harta berderma itu adalah suatu yang luar biasa. Kisah di atas mengajarkan banyak hal, di antaranya adalah sifat itshar, yaitu mengutamakan orang lain meskipun kita berada dalam kesulitan dan kesempitan. Bayangkan seekor budak kecil rela mendermakan jatah makannya kepada seekor anjing. Dia tahu bahwa anjing itu lelah dan lapar, sebab ia berasal dari daerah yang jauh. Sikap ini timbul dari jiwa yang penuh kasih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang-orang yang berjiwa kasih akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Kasihilah, sayangilah semua yang di bumi, maka semua yang di langit akan mengasihinya, menyayangi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Anak kecil itu telah memiliki kepekaan sosial,
kepekaan sosial yang sangat tinggi. Karena mengasihi seekor anjing, ia pun memperoleh kasih sayang Allah. Seketika itu juga ia bebas dari perbuatan dan menjadi jutawan. Menawi mboten ngerti maksudnya nggih, dibahas bukune piyambak lan diwaca piyambak. Bilang nggih ngoten, Mas. Kisah salajengipun kedua mata pernah melihat Imam Nawawi. Suatu hari Syekh Taqiyuddin As-Subki menunggang seekor unta sewaan untuk mengunjungi Syekh Yahya An-Nawawi. Dalam perjalanannya beliau mendengar pengiringan untanya berdebat dengan seorang tentang persoalan tayamum. Pengiring unta berkata, aku telah menanyakan masalah ini kepada Yahya An-Nawawi di Darul Hadis As-Subakti. Segera turun dari punggung untanya lalu berkata kepada si pengiring unta, naiklah, tak pantas aku naik unta, sedangkan di bawahku ada orang yang kedua matanya pernah melihat Yahya An-Nawawi. Pengiring onta itu lalu menunggang onta dan Asbri berjalan menggantikan tugasnya. Ketika sampai di Damaskus dan masuk ke dalam Darul Hadis, Asbri melanturkan bait syairnya yang artinya, dan di Darul Hadis ada sebuah makna halus. Ku kelilingi dan ku datangi setiap sisinya, agar hangat wajahku menyentuh tanpa berpijak kaki Nawawi. Hikmah di balik kisah. Dalam kisah di atas, lihatlah penghormatan kaum sholihin kepada orang yang pernah bertatap muka dengan seorang yang sholeh. Dengan penuh kerendahan hati, Imam Subakti turun dari punggung onta dan justru berjalan kaki menuntun onta untuk melayani penuntun onta yang pernah menatap wajah dan menanyakan satu persoalan agama kepada Imam Nawawi. Demikian kecintaan mereka kepada kaum sholihin. Generasi terdahulu bergerak dari timur ke barat, menempuh ribuan kilo, melewati padang syahara dan samudra demi mencari para wali dan kaum sholeh yang merupakan dokter hati dan agama bagi mereka. Beratnya perjalanan dan berbagai tantangan yang membahayakan jiwa dan raga tidak pernah menjadi penghalang ketika menemukan para dokter hati tersebut. Generasi terdahulu mau mendidik diri mereka sendiri dengan berkhidmah dan belajar serta bersikap santun kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah lebur dalam kecintaan kepada para wali dan kaum saleh. Sayangnya saat ini tidak sedikit dari kita yang justru berburuk sangka, membenci dan mencerca para ulama wali serta para fuqaha yang merupakan sesosok pendidik dan pengajar. Mereka merasa telah cukup dengan pendapatan sendiri. Bagaimana kita dapat memperoleh keberuntungan dan memperoleh obat bagi hati ini? Lihatlah dan kisah di atas. Syekh Taqiyuddin As-Subakti merasa sangat senang ketika bertemu dengan seorang yang pernah bertemu dengan Imam Nawawi. Kecintaan beliau kepada Imam Nawawi telah menyebabkan menghormati dan memuliakan seorang pengiring unta. Lalu bagaimana kiranya penghormatan beliau kepada Imam Nawawi sendiri? Nggih, ngoten nika. Hikmah di balik kisah saya enggak bisa menerangkan. Saya baca saja, lalu menerangkan mesti banyak salah, tak tambah-tambah meneh.
Salah satu cerita wali lagi, dulu ada seorang kakek-kakek, beliau itu tiap hari membaca Al-Quran. Sang anak utawi sang cucu bertanya, "Kek, kenapa kau tiap hari membaca Al-Quran? Padahal panjenengan boten ngerti makna lan artinipun." Sang kakek pun berkata kepada sang cucu, "Lek reneo jemukne banyu wadai ana ing Krenjang sing bolong-bolong punika sing reget. Iki banyu kuwi ada ana iki digawa mrene." Sang anak utawi sang cucu pun pergi ke kali dan mengambil air dalam krenjang tadi. Setiap kali mengambil air pasti tidak bisa mengambil air karena krenjang tadi bolong. Setiap kali beberapa kali, bahkan berpuluh-puluh kali pun dia tidak bisa mengambil air. Dan sang cucu pun berkata kepada sang kakek, "Kek, yo mboten saged, niki kan nggih bolong-bolong. Menawi diisi air nggih saged mboten saged penuh amargi bolong-bolong." Sang kakek pun berkata kepada cucunya, "Yo ngono kuwi sing jenenge yo kuwi artine aku mau maca Quran. Senajan aku ora ngerti artine, ning atiku bisa tentrem utawa bisa seneng, bisa resik. Contone ya kaya krenjang kuwi mau ora iso njupuk banyune utawi intine, tapi kan krenjange mau sing reget digo nyiduk ning air setiap kali beberapa kali kan lama-lama juga iso resik. Ya kuwi padha karo kaya atiku ya." Itulah salah satu cerita karomai wali, akhlak para wali, dan banyak lagi cerita para wali yang telah tersembunyi. Salah satu nipun nggih punika ya saya sebutkan aja. Dilanjutkan aja, nanti dilanjut ceritanya lagi. Kisah ke selanjutnya, jagalah pendengaranmu. Pada suatu hari Imam Syafi'i pergi ke pasar lampu bersama murid-muridnya. Di pasar tersebut kebetulan ada seorang yang sedang mencaci maki seorang ulama. Imam Syafi'i segera menoleh kepada murid-muridnya dan berkata, "Bersihkanlah telinga kalian dari pendengaran ucapan-ucapan kotor, sebagaimana kalian bersihkan lisan kalian dari mengucapkannya, sebab pendengaran merupakan rekan pembicaraan. Sesungguhnya orang yang suka mencaci maki orang lain itu melihat sesuatu yang terburuk di hatinya, kemudian ia ingin mengeluarkannya dari hatinya dan masukkannya ke dalam hati kalian. Hikmah dibalik kisah, tidak mau dikalahkan, ingin dijadikan yang utama. Sungguhnya menjadi sifat umum manusia. Tidak sedikit orang yang berilmu yang memiliki sifat ini, sehingga ketika mendengar seorang yang memperbincangkan kekurangan atau keburukan para ulama, ia di dalam saja dan bahkan merasa senang. Lain halnya dengan Imam Syafi'i ketika mendengar seorang yang mencaci maki ulama, beliau sangat memperingatkan pengikutnya untuk tidak sedikit pun mendengarkan ucapannya. Dalam kisah di atas kita juga melihat bagaimana para ulama terdahulu menjaga murid-muridnya. Kisah terus. Bisa Kang Ucup. Wis neh. Alhamdulillah kita mari kita istiqomahkan rutinan ngaji ing pagi punika lan majelis-majelis yang ada di antara kita.
pasti terasa dalam majelis menika menawi mengke mantuk niku terasa enteng. Niku saged digambarne tiyang menika kados banyu. Banyu menika kados banyu wonten ing gelas. Menawi kita niku ajeng ngunjuk banyu, tapi banyu niku najis. Banyune najis wonten ing gelas. Terus bagaimana caranya untuk meminumkan air ini padahal airnya najis? Salah satu cara untuk mencucikan air tadi dengan cara dikumpulkan menjadi satu. Dan dikumpulkan menjadi satu punika mungkin yang lebih dari 500 kati. 500 kati niku kados jun utawi sing dibeto tiyang India teng niku klenteng napa niku sing tiyang India sing di teng ngandhapipun teng inggilipun sirah mustaka. Dados menawi kita niku sering datangi majelis ilmu dzikir niku kita mengumpulkan dalam satu gelas tadi dikumpulkan jadi satu. Dalam gelas tadi yang berbau najis ya seperti kita yang masih banyak najis. Tapi alhamdulillah kita yang Islam jadi najisnya najis ringan. Menawi mengke dadekne setunggal zikir bareng-bareng mantuk kita mantuk ya padha karo gelas menawi sak Solo punya gelas satu semua tapi najis, tapi dadekne siji nanti kita lihat bau, rasa dan aromanya itu tetap sama, itu kan sudah menjadi suci. Nanti kita pulang ambil satu gelas lagi. Jadi kan menawi kita datang ke majelis ilmu dalam keadaan yang banyak dosa yang kayak gini, nanti kalau pulang pun insyaallah suci. Nggih kados banyu punika. Itu dados semua majelis rutin kita datangi. Sing saged nggih kita datangi, sing boten saged niat boten napa-napa. Kalamipun Al-Habib Novel jangan membeda-bedakan najis. Kalau masih ada orang yang membeda-bedakan majelis berarti hatinya masih kotor. Dan Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bila ada perkumpulan orang yang berzikir lebih atau lebih dari 40 orang diantaranya itu adalah waliullah. Kalau kita datang ke majelis zikir itu berapa banyak yang datang dan pasti banyak wali-walinya yang datang dan disembunyikan kewaliannya seperti Sibah Abdul Hamid dari cerita tadi. Salah satu cerita akhlak para wali dulu ini adalah karomah. Dulu Simbah Khalil Bangkalan punika diundang untuk tahlilan utawi tahlilan selamatan punika di daerah yang cukup jauh. Ketika itu sang sahibul hajat utawi ingkang gadah damel menyembelihkan 2 ekor sapi. Setelah acara tahlilan dimulai, Simbah Khalil Bangkalan punika namung mas tahlil sepindah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu Simbah Khalil Bangkalan ngomong kepada sang tuan rumah, yo sapine ndang daging sapine ndang ditokke. Sang tuan rumah pun kaget. Lha kok mung la ilaha illallah tok padahal tak belene sapi loro. Nah, Simbah Khalil Bangkalan pun masuk ke dalam dapur dan melihat. Ayo ndang ditokke ya brodolo mateng, Mbah. Lah kok durung mateng piye? Lah jenengan mung la ilaha illallah tok anu ya rasa-rasen aku. Simbah Khalil Bangkalan pun berkata kepada sahibul hajat utawi ingkang gadah damel, ya wis, saiki sapimu isih pira sing mbok boleh mau? Loro isih pira saiki? Sih, kalih. Ajine padha-padha ya sesuk ning pasar. Simbah Khalil Bangkalan nulis wonten ing daun-dedaunan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sapimu loro kuwi ditimbang karo bobote la ilaha illallah sing tak tulis ning godhong iki jajal
abot pundi. Tapi nggih karomah Simbah Yayi termacani la ilaha illallah niku nantes dugi ati. Subhanallah. Dalam timbangan tadi sapinya itu dengan dedaunan yang ditulis la ilaha illallah abad dedaunan la ilaha illallah. Terus dari cerita tadi diambil hikmah lan kisah ya niki kula berani ngambil hikmah lan kisah amargi sing cerita kula kiambak. Nek teng buku kula nggih mboten saged mboten wantun terjemahne menguraikan karena nggih tulisan beliau mesti kalau saya menguraikan banyak lagi yang salah dan mesti saya tambahi. Kalau ini insyaallah nggih tak tambah-tambahi tapi ya sithik. Dari kisah yang dalam cerita tadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menika menawi dipun timbang nika mboten wonten bobotipun. Menawi tahlilan dzikiran kita berapa banyak wawasan tahmid yang kita baca, wawasan tahlil yang kita baca, wawasan istighfar yang kita baca. Tapi berarti kados menawi wawasan la ilaha illallah sepidah ditimbang kalih lembu kalih punika masih abotan la ilaha illallah menawi yang kita ikuti sarang-sarang pikiran menika berapa banyak sapi ingkang dipun timbang. Nggih menika salah satu cerita karomahipun Simbah Kyai dan banyak lagi cerita-cerita Simbah Kyai. Menawi kurang kapan-kapan ya ngundang kula nggih boten napa-napa. Dari kisah-kisah tadi semoga kita ancal manfaatipun, semoga kita saged ngambil hikmahipun. Saderengipun kula tutup, kula nyuwun pangapunten basa kula basa Indonesia nggih boten alus growal-growal, basa Jawa nggih boten alus amargi kula boten tergolong makhluk halus. Saking kula cukup semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi illah salatan wa salaman daimati bidawami mungillah ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'alna fi ta'atika farari wa sururi wardi madotika jami'al umuri. Allahumma ya'alim bi halati wa muqli ala surairi wa niyati ifni jami'a hasanati wa ghafir dhunubi wa jiyati wa qammal jami'a hasanati wa samihni fi ma dawa ma yahdi واحطني في ديني وسني سادتي وسبي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في